Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan vektor ya. Di sini ada rumus perbandingan vektor. Diketahui gambar sebagai berikut. Di sini ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Vektor A dia mewakili OA, vektor C mewakili OC, dan vektor B mewakili OB. Misalkan vektor-vektor posisi titik A dan titik B berturut-turut adalah vektor A dan vektor B. Titik C terletak pada ruas garis AB dengan perbandingan AC banding CB sama dengan M banding N. Jadi di sini ada garis AB dan C adalah titik yang terletak pada ruas garis AB. Jadi singkatnya AB ini dibagi dua oleh C ya, dengan perbandingan M banding N. Kalau perbandingannya ini nanti tergantung soal apakah perbandingannya sama atau perbandingannya beda. Maka vektor posisi C adalah vektor C ditentukan dengan rumus. Nah, jadi vektor posisinya adalah vektor C yang mewakili vektor atau garis OC. Vektor OC ya. Nah, kita yang mencari ini OC atau vektor C. Vektor C sama dengan M kali vektor B tambah N kali vektor A bagi M tambah N. Ini adalah rumus perbandingan. Rumus perbandingan vektor ya, posisi. Jadi sekali lagi vektor C sama dengan M kali vektor B ya, M kali vektor B tambah N kali vektor A bagi M tambah N. Rumus perbandingan koordinat titik-titik di bidang. Perhatikan gambar berikut. Misalkan titik A X1 Y1 dan titik B koordinatnya X2 Y2 dan titik C koordinatnya XY. Membagi ruas garis titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan M bagi N. Maka koordinat titik C XY ditentukan dengan rumus ya. Nah, ini koordinat absisnya sama dengan MX2 tambah NX1 bagi M tambah N ya. Dan ordinatnya atau nilai Y-nya sama dengan MY2 tambah NY1 bagi M tambah N. Jadi anak-anakku tentu harus menghafalkan rumus-rumus yang tadi di atas dan sekarang ini koordinat titiknya. Jadi sekali lagi, jika ada sebuah vektor kemudian dibagi oleh sebuah titik dengan perbandingan yang mungkin sama atau beda, maka rumusnya adalah ini ya. Rumus perbandingan koordinat titik-titik di ruang. Saya rasa sama untuk rumusnya karena di sini hanya ada penambahan Z ya. Ada penambahan Z karena memang vektornya itu di dimensi 3. Misalkan titik A X1 Y1 Z1 dan titik B X2 Y2 Z2. Titik C X Y Z membagi ruas garis AB ya. Titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan M bagi N. Maka koordinat titik C X Y Z ditentukan dengan rumus X sama dengan MX2 tambah NX1 bagi M tambah N, Y sama dengan MY2 tambah NY1 bagi M tambah N, dan Z MZ2 tambah NZ2 bagi M tambah N. Itu kalau ditanyakan koordinat titiknya, koordinat titik C-nya atau titik pembaginya. Untuk contoh-contoh berkaitan dengan perbandingan vektor yang saya jelaskan rumusnya tadi, maka kalian diwajibkan untuk mencari di internet
contoh-contoh soal dan pembahasan tentang perbandingan vektor. Ya. Nah, selanjutnya hasil kali skalar dua vektor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengalikan skalar dengan vektor. Ya. Misalkan pembagian skalar dengan vektor itu dia tinggal kalikan saja ke komponen vektornya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan hasil kalinya itu antara dua vektor? Maksudnya adalah apakah dua vektor bisa dikalikan? Maka jawabannya bisa, yaitu hasil kali skalar dua vektor. Perhatikan gambar berikut. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Hasil kali vektor A dengan vektor B ditentukan oleh hasil kali panjang vektor A, panjang vektor B, dan kosinus sudut terkecil antara vektor A dengan vektor B. Di sini ada vektor A, ada vektor B, dan ada sudut yang terbentuk, ya. Ada sudut yang terbentuk di antara vektor A dan vektor B. Maka perkalian skalar kedua vektor itu, yaitu vektor A kali vektor B, ini sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus theta atau kosinus sudut yang terbentuknya. Tentu kalian harus memahami tentang kosinus ya dalam matematika wajib tentang perbandingan trigonometri yang sedang kamu pelajari saat ini. Diulangi, jadi hasil kali skalar dua vektor dengan ilustrasi gambar seperti ini, yaitu vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus theta. Untuk panjang vektor sendiri sudah dibahas sebelum ini. Hasil kali skalar dua vektor di bidang. Ya, biasa vektor ada di bidang, ada di ruang ya. Dimensi 2 dan dimensi 3. Perhatikan vektor berikut atau gambar berikut. Misalkan diketahui vektor A-nya X1, Y1 komponennya. Dan vektor B X2, Y2. Hasil kali skalar vektor A dengan vektor B ditentukan dengan rumus ya. Vektor A kali vektor B. Nah, ini tinggal kalikan saja komponennya ya. X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Itu aja. Jadi vektor A kali vektor B sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Contoh misalnya vektor A-nya 1, 2, vektor B-nya 1, 2 juga lah ya. Atau jangan 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Maka vektor A kali vektor B-nya 1 kali 2 ditambah 2 kali 4. 1 kali 2, 3. Maksud saya 1 kali 2, 2. Tambah 2 kali 4, 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. Ya. Jadi itu hasil kali skalar dua vektor di bidang. Nah, lalu kemudian bagaimana hasil kali skalar dua vektor di dimensi 3 atau di ruang? Hanya ada penambahan nilai Z. Z2 yang ini Z1. Maka vektor A kali vektor B-nya tinggal X1 kali X2 kali X3. Ya. Tambah, maksud saya X1 kali X2 tambah Y1 kali 2 tambah Z1 kali Z2. Nah itu ya. Diulangi untuk hasil kali skalar dua vektor di ruang. Ini tinggal X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Nah itu anak-anakku yang saya banggakan berkaitan dengan perbandingan vektor dan hasil kali skalar antara dua vektor, baik di bidang atau di ruang. Nah tadi untuk yang ada kosinus sudut itu tergantung dari soalnya bagaimana ya.
Kalau misalkan di soalnya ada sebuah sudut yang terbentuk, maka gunakan itu. Kalau tidak ada, langsung saja kalikan komponen-komponen dari vektornya. Semoga bermanfaat video sederhana ini. Jika kurang dimengerti, cari literatur yang lain, tidak masalah. Yang penting kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.